Hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Tatapan Beihua melihat ke arah cakrawala selatan. Kerutan di dahinya semakin dalam. Setelah itu, dia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke beberapa orang di depannya dan berkata dengan suara yang dalam, "Kita sekarang adalah satu kelompok. Jika kita pergi bersama. Jika kita tinggal bersama. Li Bingrui, jika kamu ingin tinggal, kami akan tinggal bersamamu." Saat dia berbicara, tubuh Beihua yang melayang di udara pun turun. Di belakangnya, dokter peri kecil pun juga turun bersama Lian Er. Melihat ini, Li Bingrui tanpa sadar menggertakkan giginya karena marah. Beberapa saat kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan segera meninggalkan tempat ini bersama mereka. Sesaat kemudian, 3 sosok manusia tiba di langit di atas hutan pegunungan tempat kelompok Shoyan berhenti sebelumnya. 3 pasang mata secara bersamaan mendarat di tanah kosong di bawah. Dengan persepsi mereka yang kuat, mereka dapat dengan jelas merasakan aura beberapa orang yang telah berhenti di tempat ini belum lama ini. Itu mereka. Mereka seharusnya sudah pergi kurang dari 1 jam yang lalu. Kalau saja wilayah pencarian kita tidak terlalu luas, kita mungkin sudah menangkap mereka sejak lama. Hahaha, saudara keempat, jangan terburu-buru, karena mereka baru saja pergi belum lama ini. Tentu saja tidak akan sulit bagi kita untuk menemukan mereka. Teruslah menuju ke utara. Lelaki tua berjubah abu-abu di sebelah kiri kedua orang itu tersenyum tipis. Tangannya yang keriput meraih udara. Udara yang tampak kosong yang berisi aura Shoyan dan yang lainnya terperangkap di telapak tangannya. Seketika, kelima jarinya mengepal dan dengan mudah menghancurkannya. Ayo pergi, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar mereka sebelum malam tiba. Tidak boleh ada kecelakaan lagi. Sambil berteriak pelan, kedua lelaki tua di samping langsung menganggukkan kepalanya dengan berat. Seketika, mereka bertiga melompat sekali lagi, berubah menjadi 3 sinar cahaya yang dengan cepat terbang ke arah langit utara dengan kecepatan seperti kilat. Malam hampir tiba. Di langit, di atas hutan pegunungan yang luas, Beihua saat ini menggendong Shoyan di punggungnya, sementara dokter peri kecil dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kelompok itu berusaha sekuat tenaga untuk terbang menuju langit utara. Hutan pegunungan hijau zamrud di bawah berangsur-angsur meredup di bawah angin dingin. Puncak-puncak gunung yang jauh semakin dekat dan dekat, lalu semakin jauh dan jauh. Namun, rasa bahaya yang melekat di hati semua orang tidak pernah hilang. Shoyan terus mengandalkan pil obat untuk mempercepat pemulihannya. Lebih dari separuh origin ki dalam tubuh kelompok itu tanpa disadari telah habis. Malam turun dan seluruh dunia tampaknya menjadi sunyi. Namun, kondisi mental kelompok itu menjadi semakin tegang. Rasa bahaya yang pekat menyelimuti kepala semua orang. Ini berlanjut sampai suatu saat ketika Shoyan yang berada di punggung Beihua tiba-tiba membuka matanya tertutup rapat. Di bawah sinyal Shoyan, kelompok itu berdiri di puncak gunung tertentu. Setelah hampir sehari pemulihan, luka-luka di tubuh Shoyan jelas telah pulih secara signifikan. Meskipun demikian, ia masih tidak dapat melupakan kenyataan bahwa ia masih lemah. Alasan mengapa ia membuat semua orang berhenti pada saat ini, tentu saja karena ketiga orang tua itu. Dengan mengandalkan kekuatan spiritualnya yang kuat, Shoyan telah dengan jelas menemukan bahwa 3 ahli dari sekte Duai berjarak kurang dari 15 menit dari mereka. Jika mereka terus seperti ini, hasil akhirnya tentu saja mereka tidak akan dapat melarikan diri. Shoyan beristirahat sejenak di puncak gunung. Tak lama kemudian, ia kembali mengumpulkan 3 jenis api surgawi di hadapan tatapan tercengang beberapa orang di sekitarnya. Bahkan api benih pun diremas menjadi satu. Beberapa dari mereka langsung mengerti apa yang ingin dilakukan Shoyan saat melihat pemandangan yang sudah tidak asing ini. Dia ingin mengumpulkan teratai api Buddha marah. Dengan kekuatan mereka sendiri, mereka tentu tidak dapat menghentikan 3 leluhur asal. Namun, jika Angry Buddha Lotus Flame meledak, kekuatan yang dihasilkannya tentu akan dapat menghentikan mereka untuk sementara waktu. Meskipun beberapa orang yang hadir dapat melihat pikiran Shoyan, mereka tanpa sadar merasa khawatir ketika melihatnya mengambil resiko seperti itu. Kau gila, kau belum pulih dari luka seriusmu dan tidak memiliki banyak kekuatan tersisa di tubuhmu. Jika kau mengumpulkan teratai api Buddha marah, bukankah kau akan menganggap hidupmu sebagai lelucon? Beihua dan dokter peri kecil memasang ekspresi serius di wajah mereka. Mereka baru saja akan menghentikannya ketika situasi di depan mereka tidak lagi memungkinkan mereka untuk campur tangan. Mereka tentu menyadari betapa menakutkannya api surgawi. Begitu mereka gagal menghentikannya, kemungkinan besar
tubuh Shoyan saat ini akan langsung berubah menjadi abu. Shoyan hanya tersenyum, menenangkan di hadapan kekhawatiran semua orang. Pada saat ini, 3 aura di cakrawala yang jauh semakin dekat dengan kelompok Shoyan. Bahkan, beberapa dari mereka sudah samar-samar merasakan lokasi kelompok Shoyan. Hehe, apakah karena mereka tidak bisa lari? Atau mereka hanya menunggu kematian karena mereka tahu bahwa kematian itu pasti? Jauh di atas langit, seorang lelaki tua menunjukkan seringnya di wajah tuanya setelah mengetahui lokasi kelompok Shoyan. Mencoba melarikan diri hidup-hidup dari kejaran 3 ahli leluhur asal hanyalah omong kosong. Tingkatkan kecepatanmu dan kejar. Hati-hati, jangan sampai membuat kesalahan. Lelaki tua yang memimpin ketiganya tanpa sadar menghela nafas lega. Namun, ia tetap memperingatkan yang lain dengan hati-hati. Tubuhnya tersentak saat ia terbang maju dengan kecepatan yang lebih cepat. Di bawah langit malam yang berbintang, kelompok Shoyan berada di puncak gunung tertentu. Pada saat ini, teratai api seukuran wastafel melayang di udara di antara telapak tangan Shoyan, perlahan-lahan berputar seringan bulu. Setelah teratai api terbentuk, 3 sosok manusia dengan cepat melesat dari cakrawala selatan. Kecepatan mereka yang seperti kilat meninggalkan 3 bayangan panjang di langit. Dalam sekejap mata, mereka sudah muncul 1000 kaki jauhnya dari kelompok Shoyan. Mereka semua memasang ekspresi dingin saat menatap kelompok Shoyan di puncak gunung. Cahaya dari teratai api menerangi puncak gunung tempat kelompok Shoyan berada. Cahaya api yang indah itu juga menarik perhatian ketiga ahli leluhur asal, terutama ketika mereka merasakan aura berbahaya yang menyebar dari teratai api. Bahkan dengan kultivasi mereka, ekspresi mereka tanpa sadar berubah. Apakah yang dikatakan Susan benar? Bocah ini benar-benar mampu mengumpulkan keterampilan Do yang menakutkan, yang dapat mengguncang para ahli leluhur asal. Namun, apakah ini benar-benar sesuatu yang dapat dilakukan oleh kaisar asal awal? Meskipun kebenaran sudah di depan mata mereka, kenyataan yang mengejutkan ini masih membuat mereka tidak dapat mempercayainya. Bagaimana seorang kaisar asal dapat mengumpulkan keterampilan Do yang begitu kuat? Apa yang ingin dia lakukan? Membawa kita bersamanya? Itu tidak mungkin. Jika kita bertiga bergandengan tangan, mustahil baginya untuk menyeret kita ke bawah, terlepas dari seberapa kuat keterampilan Do-nya yang aneh itu. Setelah merenung sejenak, orang di sebelah kiri lelaki tua di depan tiba-tiba membuka mulutnya. Nadanya mengandung ejekan dingin. Namun, bagaimana jika tujuannya bukan untuk menjatuhkan kita bersamanya, tetapi untuk menggunakan energi yang dihasilkan oleh teknik bertarung ini guna menunda kita? Begitu teknik bertarung ini dilepaskan, bahkan kamu dan aku tidak akan dapat menerimanya dengan mudah. Jika mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri, tentu saja akan jauh lebih aman dengan riak energi yang menutupi aura mereka. Namun, jika kekuatan teknik bertarungnya terlalu besar dan melibatkan mereka, mereka tidak hanya tidak akan dapat melarikan diri, mereka juga akan berakhir dalam situasi tanpa harapan. Singkatnya, ini adalah langkah yang beresiko. Bocah, apa kau benar-benar tidak takut mati? Menggunakan cara yang tidak ada bedanya dengan bunuh diri untuk menghentikan kita. Apa kau pikir kau punya kesempatan untuk melarikan diri? Lelaki tua itu melangkah maju dan menatap Shoyan yang berada di tebing seberang. Saat ini, kekuatan yang dimiliki Shoyan sudah cukup untuk membuat mereka menganggapnya serius. Kalau aku tidak melakukan ini, aku tidak akan punya sedikit pun kesempatan untuk melarikan diri. Shoyan hanya mendengus dengan nada menghina. Pria tua itu langsung mengernyitkan alisnya. Dia diam-diam mengalirkan origin ki di tubuhnya dan membuka mulutnya lagi. Bagaimana kalau begini? Kau bubarkan teratai api di tanganmu dan kembalikan gadis suci sekte kita. Masalah ini akan dianggap selesai, dan kau dan aku tidak akan saling mengganggu. Oke? Tidak. Shoyan hanya tersenyum dingin sebagai tanggapan. Tubuhnya yang lemah berdiri dengan paksa. Tatapannya tenang saat perlahan-lahan menyapu mereka bertiga. Tangannya dengan lembut didorong ke depan dan teratai api yang tertinggal di atas telapak tangannya perlahan melayang keluar. Teratai itu dengan lembut melayang di udara kosong dan melesat ke arah 3 lelaki tua di sisi lain. Bocah, kau tidak bisa melarikan diri. Ekspresi lelaki tua itu langsung menjadi gelap saat melihat teratai api melesat mendekat. Tak lama kemudian, dia dan 2 orang lainnya di sampingnya membalikkan telapak tangan mereka dan origin ki segera menyembur keluar dari telapak tangan mereka untuk bersiap menghadapi teratai api. Meledak. Shoyan berkata dengan acuh tak acuh. Tubuhnya tanpa sadar melunak setelah ia mengeluarkan teratai api di tangannya. Baihua di sampingnya buru-buru membantunya berdiri. Setelah itu, kelompoknya buru-buru berbalik dan dengan cepat terbang ke arah utara. Detik berikutnya, sebuah pikiran terlintas di benak Shoyan dan ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di seluruh tempat itu. Cahaya putih yang menyilaukan
melesat ke segala arah dari pusat ledakan. Seluruh dunia langsung berubah menjadi siang hari. Sepasang mata berwarna emas menyaksikan pemandangan yang terjadi di malam yang gelap dari cakrawala yang jauh. Ada kilatan yang tidak biasa di mata itu. Pada saat yang sama, di bawah penutup cahaya putih, segala sesuatu di dunia berkumpul menuju pusat ledakan tanpa terkendali. Kekuatan hisap yang menakutkan menutupi tubuh Baihua dan yang lainnya. Tepat saat hendak menarik tubuh mereka ke dalamnya, Raja Utara di dalam cincin penyimpanan Shoyan tiba-tiba dilepaskan. Itu membawa beberapa dari mereka menjauh dari area ledakan dengan kecepatan seperti kilat. Gempa susulan dari ledakan itu menyapu bersih, berubah menjadi banyak badai. Meskipun mereka berada dalam jarak yang sangat jauh, hal itu tetap membuat kelompok Baihua sangat terkejut. Beberapa dari mereka tidak punya waktu untuk membayangkan situasi ketika ahli dari leluhur asal di bawah teratai api Buddha marah. Mereka menggunakan semua kekuatan untuk memanfaatkan kesempatan yang diciptakan Shoyan guna terbang ke utara. Di langit, badai yang dibentuk oleh teratai api Buddha marah berlangsung selama hampir 1 jam. Seluruh area tersapu oleh kekuatannya, dan semua jejak kelompok berlima telah sepenuhnya menghilang. Meskipun ketiga tetua sekte Duai tidak terluka parah, mereka masih agak terluka oleh teratai api. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka lagi, wajah tua ketiganya bergetar karena marah. Mereka saling memandang, dan ketika mereka melihat penampilan masing-masing yang hangus dan menyedihkan, kemarahan di hati mereka semakin besar. Para tetua terhormat di tingkat leluhur asal dari sekte Duai telah direndahkan hingga ke kondisi yang menyedihkan oleh seorang bocah dari perbatasan benua. Bagaimana mereka bisa menanggung penghinaan seperti itu? Saat amarah di hati mereka memuncak, tinju mereka terkepal begitu erat hingga suara retakan terdengar. Jika Shoyan muncul di hadapan mereka saat ini, mereka bertiga pasti akan mencabik-cabiknya tanpa ragu-ragu. Namun, mereka tidak dapat lagi mendeteksi sedikit pun jejak aura kelompok Shoyan. Mereka hanya dapat mengandalkan pikiran arah yang ditinggalkan kelompok itu untuk menentukan target mereka sebelum melanjutkan perjalanan ke utara. Susan yang telah menarik auranya akhirnya menampakkan dirinya di puncak gunung tertentu di malam yang gelap setelah mereka bertiga pergi. Dia agak terkejut saat mengingat kembali pemandangan yang telah dilihatnya sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa Shoyan benar-benar mampu menampilkan teknik do yang menakutkan dalam kondisinya terluka parah. Jika Shoyan dibiarkan terus tumbuh, bukankah dia akan menjadi lawan yang tangguh di masa depan? Niat membunuh di mata Susan semakin kuat saat dia memikirkan hal ini. Hari berikutnya, di langit di atas lautan pohon yang tak terbatas, beberapa sosok dengan cepat terbang lewat. Dalam sekejap mata, sekelompok orang ini telah muncul di tepi langit. Setelah semalaman terbang, jarak antara kelompok Shoyan dan 3 ahli sekte Duai kembali melebar. Kemungkinan besar, ketiga ahli sekte Duai tidak akan bisa menyusul mereka dalam waktu dekat. Pada saat inilah, Shoyan yang berada di punggung Baihua tiba-tiba mengalami kelainan. Mereka berada di dalam sebuah gua yang baru saja dibuka di hutan pegunungan. Pada saat ini, dokter peri kecil dan yang lainnya sedang menatap Shoyan yang berwajah pucat yang duduk bersila di atas batu hijau dengan ekspresi khawatir. Tidak seorang pun menyangka bahwa kultivasinya akan benar-benar meningkat pada saat seperti itu. Ketika Angry Buddha Lotus Flame meledak 2 malam lalu, penghalang antara Shoyan dan Kaiser asal bintang 2 juga telah hancur. Kelompok itu tidak punya pilihan selain untuk sementara membuka gua bagi Shoyan guna melakukan terobosan. Terobosan dalam kultivasi tentu saja merupakan hal yang baik, tetapi situasinya berbeda dan resiko yang harus dihadapi tentu saja berbeda. Jika itu terjadi di lain waktu, semua orang tentu akan senang bahwa kultivasi Shoyan telah menembus batas. Namun, lukanya belum sembuh, dan meridiannya juga telah rusak parah akibat 2 beban energi tersebut. Jika dia membuat terobosan sekarang, meridiannya kemungkinan tidak akan mampu menahan sejumlah besar energi murni. Pada titik ini, mereka hanya bisa berharap bahwa Shoyan akan mampu membuat terobosan dengan selamat. Di atas batu besar, saat Shoyan mengalirkan ki di tubuhnya, gelombang demi gelombang energi tiba-tiba muncul di udara di sekitarnya. Sebuah tornado besar berkumpul di sekitar tubuh Shoyan, dan origin ki melonjak ke arah tubuh Shoyan. Tubuhnya segera mulai bergetar tak terkendali, dan wajahnya yang awalnya pucat tampak semakin lemah. Energi alam yang bergejolak itu mengalir masuk. Sifat liar dan keras yang terkandung di dalamnya menyebabkan jalur ki di tubuhnya kesulitan menahannya. Namun, tak lama kemudian, api surgawi melonjak keluar dan mengalir ke berbagai jalur ki-nya, memurnikan dan menyerap energi liar dan ganas itu. Baru kemudian, seluruh proses itu berangsur-angsur stabil. Tubuh Shoyan yang gemetar juga kembali tenang. Di sampingnya, mata cantik dokter peri kecil menatap tajam ke arah Shoyan yang telah tenang.
Tangannya yang terkepal erat juga sedikit mengendur. Baru kemudian, beberapa orang di sekitarnya menghela nafas lega. Meskipun energi relatif tercampur, untungnya api surgawi mampu mengurangi cukup banyak masalah. Dengan dukungan pasukan Origin Ki yang tak terbatas, luka-luka di tubuh Shoyan akan pulih lebih cepat. Ini adalah kabar baik bagi mereka. Di sisi lain, 3 tetua dari Sekte Duai sekali lagi mengejar. Jarak antara kedua kelompok itu dengan cepat menyusut. Kemungkinan mereka akan sekali lagi mengejar kelompok ini dalam waktu kurang dari 4 jam. Kali ini, Shoyan ditakdirkan untuk tidak dapat mengumpulkan teratai api Buddha marah. Tanpa kartu truf untuk melindungi mereka, kelompok itu tidak akan berdaya untuk melawan jika mereka bertemu lagi dengan 3 ahli Sekte Duai. Namun, pada saat inilah, seorang lelaki tua berjubah brokat muncul di luar gua tempat mereka berada. Sepasang mata emas melirik sedikit, dan dengan persepsi spiritualnya yang besar, dia segera menyadari ketidaknormalan di dalam gua. Api surgawi ya? Sepertinya aku tidak mungkin salah. Itu dia. Tapi mengapa dia memprovokasi Sekte Duai tanpa alasan? Lelaki tua itu tertawa pelan. Tubuhnya segera berkelebat dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke dalam gua gunung. Dalam sekejap mata, ia telah muncul di hadapan Shoyan. Perubahan mendadak itu menyebabkan ekspresi Baihwa dan yang lainnya berubah drastis. Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, tekanan kuat tiba-tiba turun dari atas kepala mereka. Sosok mereka langsung terpaku di tempat, dan bahkan Origin Ki yang beredar di tubuh mereka pun ditekan paksa. Hati beberapa dari mereka sangat terkejut. Siapa yang mengira bahwa pihak lain benar-benar akan tiba-tiba menyerang pada saat seperti itu? Sebelum mereka bahkan dapat melihat dengan jelas wajah orang ini, orang tersebut telah berjalan ke depan Shoyan. Tatapannya mengamati orang di depannya. Kekuatan fisik yang sangat kuat. Jika bukan karena ini, tubuhmu akan meledak karena hantaman energi itu. Lelaki tua itu tersentak 2 kali, karena terkejut sebelum perlahan menoleh untuk melihat Baihwa dan yang lainnya. Ketika dia melihat niat membunuh yang dingin di wajah mereka, dia terkekeh dan berkata, "Tidak kusangka, kalian berdua memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Tidak heran Sekte Duai akan datang mencarimu. Tapi aku tidak punya waktu untuk berurusan dengan kalian sekarang." Pria tua itu segera mengangkat kedua tangannya setelah tawaannya terdengar. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan kekuatan spiritual yang melonjak di antara alisnya melonjak keluar. Pada saat yang sama, segel di antara jari-jarinya berubah, dan lapisan cahaya keemasan seperti kaca menggumpal dan terbentuk di permukaan tubuh Shoyan. Simbol-simbol misterius berkumpul, dan berubah menjadi formasi yang menutupi seluruh tubuh Shoyan. Formasi kepala surgawi. Ini adalah formasi tingkat 5. Seharusnya cukup untuk menstabilkan tubuhmu saat ini. Demi anak itu, aku akan memberikan ini kepadamu juga. Setelah mengaktifkan formasi, lelaki tua itu ragu-ragu sejenak sebelum mengambil pil ungu dari cincin penyimpanannya. Dengan jentikan tangannya, dia memberikannya kepada Shoyan. Saat pil itu memasuki tubuhnya, gelombang kekuatan yang beberapa kali lebih kuat dari pil kelas 6 berubah menjadi arus hangat yang dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Shoyan. Meridian dan tulang yang rusak di tubuhnya dengan cepat pulih di bawah pengaruh kekuatan obat. Origin Ki yang sangat besar dan tak terkendali di tubuh Shoyan mengalir ke pusaran Ki saat Ki mantra api dengan cepat beredar. Bahkan kulitnya pulih secara substansial dalam waktu singkat. Efek pil kelas 7 memang berbeda. Sebaiknya kamu ingat utang ini dan melunasinya di masa depan. Lelaki tua itu tersenyum mengejek. Dengan sebuah pikiran, tekanan yang menyelimuti Baihwa dan yang lainnya perlahan menghilang. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.